Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibi rabbil alamin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dan pendengar daripada saluran LTNU Kabupaten Jombang yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini, malam 21 daripada Ramadan, kita alhamdulillah masih diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghormati bulan suci Ramadan. Perlu diketahui oleh kita semuanya, Bulan suci Ramadan adalah bulan jamuan atau penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana di dalam bulan suci inilah amal soleh dilipat gandakan dan pintu-pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang bisa kita kupas lebih luas tentang fadilah bulan suci Ramadan. Tetapi sebelumnya saya ingin mengulang daripada pembahasan tentang puasa. Saya dalam hal ini mengutip daripada dua kitab risalah yang sangat ringkas tetapi pembahasannya sangat padat sekali. Yang pertama adalah kitab Maqasidus Syiyam yang ditulis oleh Sultan Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, yang kita tahu beliau adalah Shahibul Maqam, yaitu mendapatkan kedudukan sebagai Sultan Ulama. Juga kitab As-Syiyam, Adabuhu wa Matalibuhu wa Fawaiduhu wa Fadailuhu, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau adalah juga ulama yang kita ketahui masyhur, ma'ruf di dalam hadis maupun tafsirnya. Beliau juga dari Syam, sama-sama ini dari kedua-duanya adalah ulama Syam, Suriah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang kita kutip tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakikat puasa yang kita tahu adalah menahan diri. Itu syariatnya sudah diberlakukan sejak daripada umat-umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tahu syariat atau aturan agama sebenarnya tidak lepas daripada fitrah manusia. Fitrah atau perjalanan hidup seorang manusia di muka bumi ini. Salah satunya adalah kita tahu pada dimensi peradaban budaya manusia itu, peradaban manapun itu ada dimensi di mana manusia melakukan kontemplasi. Nah, salah satu jalan kontemplasi itu adalah ada banyak budaya yang mereka mengurangi makan dan mengurangi minum. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya insania atau manusiawi. Nah, kita tahu di apapun peradaban dunia, baik itu di Jawa atau di India atau di Cina atau di Afrika ataupun di Amerika Latin,
manapun peradaban Eropa sebelum modern ya, manusia itu terkadang perlu untuk atau mencapai tahapan di mana mereka merenungi hakikat dirinya, sehingga mereka mencoba untuk mengurangi daripada kebutuhan jasmaniahnya untuk mengeksplor kebutuhan rohaniahnya. Salah satu caranya dengan mengurangi makan dan mengurangi minum, bahkan juga tidak berhubungan biologis. Sehingga kita dari perjalanan itu kita akan ketahui bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang sudah pernah disyariatkan daripada seluruh agama-agama di dunia. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kalian, umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? La'allakum tattaqun, sehingga kita diharapkan mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Apa itu predikat orang yang bertakwa? Yaitu dalam banyak tafsir, banyak takrif yang disampaikan oleh para ulama, takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Saya coba berusaha menerjemahkan secara letterlek. Imtisalu awamirillah, mencoba memirip-miripkan kita untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita tahu manusia itu sebenarnya untuk mencapai derajat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah secara sempurna itu tidak sembarangan. Pastinya hanya derajat orang-orang yang kamil, sempurna, para nabi. Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu mencapai derajat menjalankan perintah secara sempurna, apakah kemudian kita saya tidak mampu, saya tidak menjalankan? Bukan begitu. Maka bertakwa adalah definisinya mencoba mirip-miripkan. Imtisal itu menyesuaikan dengan apa yang semaksimal mungkin, seideal mungkin yang dimampu oleh manusia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selain menjalankan perintah, juga ijtinabun nawahi, menjauhkan diri daripada apa yang dilarang. Kalimat ijtinabun nawahi ada fi'il aktif atau kata kerja aktif, menjauhkan diri daripada apa yang dilarang. Bukan sekedar tidak melakukan yang dilarang. Karena kalau manusia tidak melakukan yang dilarang, itu belum tentu itu ada unsur aktif. Misalkan saat ini saya tidak mencuri, tidak minum keras atau apa. Tapi dalam hal ini saya harus ada unsur niat untuk tidak melakukan itu. Sehingga naudzubillah, misalkan ada kesempatan untuk melakukan itu, saya tetap mempunyai potensi, mempunyai kekuatan untuk tidak menjalankan. Nah, ini adalah ijtinabun nawahi, menjauhkan dari sesuatu yang dilarang. Bukan sekedar tidak minum, tapi menjauh dari kedekatan kepada minum keras ya. Oleh karena itu ini perlu latihan. Orang mungkin terdidik atau hidup di lingkungan yang religius sehingga dia tidak tergoda atau tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau kemudian dia ada posisi di mana berada di lingkungan yang naudzubillah mungkin sangat terfasilitasi untuk melakukan kemaksiatan, kalau tidak ada kekuatan hati untuk tidak melakukan, maka masih naudzubillah barangkali gampang untuk tergoda. Maka disitulah perlu latihan. Nah, salah satu unsur latihan yang kita diharapkan untuk bisa menguatkan potensi kita untuk imtisalul awamir wajtinabun nawahi, berusaha memirip-miripkan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang adalah potensi, yaitu kita berpuasa, melatih diri kita sebagai hamba Allah untuk melakukan dimensi yang paling primordial dari diri kemanusiaan kita, berhubungan secara horizontal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya, tentunya selain sholat, zakat, kemudian ada puasa, dan kemudian puncaknya adalah haji. Yang paling dominan untuk bisa menahan diri kita itu adalah berpuasa. Kenapa begitu? Karena berpuasa sering banyak dikupas oleh para ulama. Pada
salah saat ini juga menjelaskan mana hadis Rasulullah SAW. Kullu ibadati bani Adam lahu illa siyam fa innahu li fa ana ajzabi. Kata hadis Rasulullah, hadis qudsi, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali berpuasa, karena berpuasa itu adalah untukku, kata Allah. Fa'ana, maka Allah, kata Allah, saya atau diriku, kata Allah, adalah yang paling tahu cara untuk membalas daripada amal ibadah puasa itu. Saya sering membuat anekdot gitu. Misalkan ada guru memerintahkan murid-muridnya, ayo buatkan clipping atau gambar, kumpulkan di koran atau di medmas tentang model-model atau bentuk-bentuk orang beribadah. Oh, banyak orang yang anak-anak, biasanya anak TK itu, anak SD, ada yang mengumpulkan gambar orang sedang sholat, ada yang sedang berzakat, berbagi, ada yang sedang haji. Apalagi sekarang zaman selfie, wah, setiap orang haji sudah di selfie aja di depan Baitullah, di depan Masjidil Haram, apa. Tapi begitu gambar itu dilihat, itu sudah orang sudah tahu itu dia sedang melakukan ibadah. Beda dengan orang berpuasa. Maka kemudian ada salah satu yang mengumpulkan foto KTP, foto pas foto 3x4 dikumpulkan. Ditanya sama guru, ini ngapain kamu kumpulkan kayak gini? Loh, ini Pak Guru, ini orang yang sedang beribadah. Ibadah apa? Bukan, karena itu tidak ketahuan. Kalau orang berpuasa kelihatan gambarnya orang rukuk, sujud di masjid, membaca Quran, apa. Tapi kalau berpuasa tidak bisa diketahui. Dia jawab sama murid tadi, murid ini cerdas. Pak Guru, mohon maaf, ini orang sedang beribadah puasa. Jadi foto diri sedang beribadah puasa. Maka dari itu ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa karena tidak diketahui bentuknya kecuali oleh yang bersangkutan itu sendiri, yaitu menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan seksual dan segala macam yang kita tahu itu. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang paling primordial pada diri manusia, yaitu bagaimana dia sholat. Memang iya langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akan terlihat bentuknya. Sementara kalau orang berpuasa tidak terlihat bentuknya. Antara di jalan raya, di mana, di kantor, di pabrik, di perumahan atau di mana-mana, di sekolahan, antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa kelihatan sama saja, tidak ada beda. Tapi yang menentukan kekuatan orang mau menjalankan ibadah puasa adalah keikhlasan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Pada riwayat yang lain, man shoma Ramadhana wa qama bihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjalankan qiyamul lail imanan wahtisaban, karena Allah dan karena minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lewat. Dalam riwayat yang lain, faka'annahu faka'annama ulida fi yaumi waladat ummu, seakan-akan dia nanti terlahir kembali daripada perut ibunya. Artinya setelah selesai Ramadan dia seperti bayi yang terlahir dari ibunya yang tidak ada dosa sama sekali. Maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa itu adalah ibadah yang paling nikmat sekali, yaitu karena kita melatih diri kita, mengkontemplasikan diri kita. Kita tidak perlu sudah dengan cara-cara yang sebelum umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad, cara orang melatih kontemplasi mungkin dia harus bertapa di gua, harus menghindar dari hiruk pikuk di tengah masyarakat, pergi ke hutan, mencari apa segala macam. Tapi kalau dengan syariat Rasulullah diberikan itu ibadah puasa, sudah selesai. Walaupun dia beraktivitas seperti biasa, tapi dengan itulah kontemplasi jiwanya akan terwujud. Maka apa yang mendasari supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mau bersusah payah? Nah, dalam lagunya Bimbo itu kan sering diputar. Ada anak bertanya pada bapaknya,
buat apa berlapar-lapar puasa? Memang puasa itu payah, memang itu puasa itu capek. Tapi kita tahu cara untuk memotivasi untuk melakukan itu semua adalah imanan, karena kita tahu itu adalah perintah Allah. Dua, wa'ihtisaban, karena kita ingin mencari pahala Allah, mencari pahala dari Allah SWT. Jadi saya termasuk orang-orang yang menganjurkan untuk kita beribadah kepada Allah itu transaksional sajalah. Saya itu, mohon maaf pribadi saya, kalau beribadah kepada Allah saya transaksional dengan Allah. Ya Allah, saya beribadah kepadamu, saya ingin engkau beri pahala. Mohon maaf, ada sebagian, janganlah ibadah karena pahala, takut neraka. Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya ibadah itu karena memang ingin pahala dan takut neraka. Jadi jelas kontrak saya dengan Allah. Justru itu melatih saya untuk tidak punya motivasi yang lain. Kalau saya beribadah jelas karena ingin diberi pahala Allah, takut diri azab oleh Allah kalau saya meninggalkan, berarti fokus saya ibadah saya itu. Ibadah saya itu karena Allah sudah. Itu menjadi potensi atau motivasi yang kuat pada saya sendiri untuk menjalankan ibadah itu. Maka dari itu beberapa pembahasan sangat panjang sekali puasa itu, sangat panjang sekali. Termasuk nanti bagaimana Allah SWT memuliakan kita dengan bulan suci Ramadan itu, pahala dilipat gandakan, pintu keburukan ditutup. Itu semua adalah keutamaan daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi saya ulang sedikit lagi, saya singgung sedikit lagi. Jadi ibadah puasa itu adalah menahan makan, minum dan segala macam. Itu adalah sebenarnya kehidupan manusiawi secara fitrah. Tetapi kalau kita sudah memasuki syariat Nabi Muhammad SAW, maka sudah diberi koridor, yaitu misalkan dari mulai imsak subuh sampai maghrib. Selanjutnya nggak boleh melanjutkan puasa, nggak boleh. Bahkan dalam banyak hadis dianjurkan untuk bersegera berbuka. Begitu juga dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Itu adalah supaya membedakan apakah ibadah puasa kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual suami istri dan segala macam, apakah itu hanya sekedar rutinitas budaya manusia, ataukah itu sudah memang kita menjalankan sesuai karena disyariatkan. Nah, kalau hanya sekedar rutinitas budaya manusia, tentunya banyak cara. Dan itu peradaban manusia banyak sekali yang literaturnya bisa kita baca di buku-buku antropologi. Tapi kalau sudah sesuai syariat, harus sesuai cocok dengan syariat. Mulai subuh sampai maghrib. Gak boleh memanjangkan. Nah, caranya bagaimana supaya tidak? Ada sahabat yang, ya Rasulullah saya masih kuat, tapi kata Rasul nggak boleh, tetap harus berbuka walaupun sedikit. Nah, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la yazalu ummati fi khairin ma ajalhum fit. Al hadis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yazalu la yazalu ummati bi khairin ma ajalhum al fitrah. Umat Rasulullah itu baik-baik saja selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini supaya membedakan, karena apakah perilaku berpuasa kita karena perintah Rasulullah, karena perintah syariat, ataukah hanya karena kebutuhan mungkin olahraga, diet atau apa. Biar dibedakan. Kalau diet atau apa, mungkin itu bukan unsur bagaimana kita beribadah. Tapi kalau sudah beribadah harus sesuai cara syariat. Lah, bagaimana supaya tidak melenceng dan segala tata caranya? Ya kembali lagi ya kita harus ngaji ya, membaca menghadiri majelis taklim, kepada ustadz, bertanya. Saya pikir sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih sehingga kita
tidak susah untuk kita belajar tentang itu hakikat puasa. Ya, bagaimana adabnya, tujuannya, faedahnya, fadilahnya, semua sudah. Termasuk buku 2 yang saya di depan saya ini adalah buku yang sangat ringkas sekali, tapi penjabarannya walaupun sangat ringkas tapi sangat luas sekali. Itu tentang salah kaprah kita bulan puasa, ya otomatis kita harus banyak mengaji kepada ustadz-ustadz kita. Mungkin ada yang lain. Berbuka yang ideal sesuai dengan ajaran syariat itu bagaimana? Kalau berbuka ya sekali lagi saya kutip tadi hadis Rasulullah. Jadi sebaik-baik umat Rasulullah itu yang menyegerakan berbuka. 1. Artinya kalau sudah maghrib ya sudah segera, walau dengan air putih. Tentang apa yang dimakan untuk berbuka itu, apapun, yang penting niatnya pertama adalah membatalkan puasa atau mengakhiri puasa. Kemudian apa yang utama, tentu kita makan yang kurma. Kalau nggak ada kurma, yang makan yang manis-manis, buah-buahan, atau air putih, atau apapun. Nah, soal kemudian misalkan apakah harus buka makan berat atau makan ringan, ya itu tergantung. Kalau diutamakan dia makan ringan dulu supaya nanti tidak kecapean waktu tarawih, ya bagus. Tapi kalau sudah nggak kuat, nanti daripada saya makan ringan tok nanti tarawih malah nggak kuat tarawih, ya itu hanya soal teknis sebenarnya. Tapi kesunahannya memang yang paling utama adalah makan ringan, nanti setelah tarawih makan berat. Itu soal teknis sebenarnya. Tapi yang utama adalah yang manis-manis, mau kurma, mau buah-buahan, monggo. Dan itu bersegera, nggak boleh ditunda-tunda. Itu sebenarnya kita juga harus kita sampaikan ke masyarakat. Sepanjang yang saya tahu, kita harus menyampaikan ke teman-teman atau masyarakat itu yang mudah-mudah saja. Kita nggak mungkin banyak kalau kita kupas secara detail fikihnya, tata cara yang ideal dari berbuka puasa A, B, C, D, dan banyak sekali. Nanti malah terlalu banyak yang disampaikan, apa yang menjadi teknis itu malah ribet, sehingga orang tidak mengena kepada substansinya, tapi malah kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Yang penting bukannya sudah dilakukan dengan manis-manis, selesai. Selanjutnya apakah makan berat, makan ringan, apa kurma. Ya kalau di Indonesia, kalau kurma kalau Abbas punya, kalau enggak kan repot, enggak ada. Ya apa, semangka, mau pisang, mau apa. Kalau ditambah dengan etika kedokteran, ya nanti unsurnya buah-buahan dulu, nanti makannya nanti, ya itu nanti urusannya bukan soal teknis syariat, tapi teknis medis atau kedokteran dan segala macam. Itu bukan pokok pembahasan kita. Mungkin supaya kita juga menyederhanakan kepada masyarakat, jangan kita bebani masyarakat sesuatu yang di luar substansi daripada pokok syariat. Pokok syariatnya apa? Ya itu sudah. Selanjutnya tambahan-tambahan fadilah keutamaan itu mungkin itu adalah unsur medis atau apa gitu. Apa saran untuk yang berpuasa ya? Saya pikir ya pertama niatnya itu sudah kita jalankan, sesuai dengan syariat juga kita jalankan. Yang ketiga adalah jadikannya puasa ini adalah sebagai wahana untuk merefresh diri kita, mengkondisikan kembali fisik dan rohani kita sebagai pribadi kemanusiaan yang atau kehambaan yang diidealkan oleh syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya jangan sampai untuk bilang dalik, jangan sampai kam min shaimin laisa min syami ilal ju'al atos. Banyak sekali orang yang berpuasa sementara tidak bisa mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena mereka tidak meninggalkan fahisha warfas, meninggalkan sesuatu yang keji dan buruk. Lah, saya pikir itu juga sudah kita banyak dikupas oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Saran saya untuk yang berpuasa adalah nikmati masa bulan madu kemanusiaan kita, bulan madu kehambaan kita, hubungan kita yang paling primordial dengan Allah Sang Pencipta.
maka pastilah apa yang kita jalankan selama bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang nikmat dan insya Allah terasa ringan. Insya Allah terasa ringan. Kalau sepanjang kita betul-betul menikmati masa primordial kita, masa paling intim kita antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah yang kita yang kita sembah, yang kita minta segala apa yang kita tuju. Tentunya bertawasul atau berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya itu juga melalui Al-Quran yang diturunkan bulan suci Ramadan ini. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saran saya, nikmati saja bulan suci Ramadan, pasti kita akan kangen. Sehingga kalau sudah menikmati betul, nanti kalau sudah menjelang akhir Ramadan kita kangen. Ya Allah, jika saja setiap bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Ya Allah, jika saja setiap hari adalah bulan suci Ramadan. Karena apa? Orang yang merasakan itu karena sudah merasa kangen dengan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terakhir ya, semoga kita semuanya betul-betul sebagai pribadi yang berpuasa, qiyamul lail, siyamun nahar, yang betul-betul karena niat lillahi ta'ala, imanan wahtisaban, karena percaya kepada Allah dan minta kepada Allah, bukan karena yang lain, sehingga insya Allah kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi orang yang bertakwa kepada Allah sesuai tuntunan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, wafaqana Allah lima fi ridhah, wal afu minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.